Selamat datang kembali teman-teman semua di video tutorial PBAT, yang mana pada video kali ini kita, atau tepatnya saya, Jeremy Tobi, akan memandu kalian untuk proses pencuplikan data elevasi model untuk daerah Sumedang yang mana, atau daerah terkhusus yang mana teman-teman akan pilih sendiri secara mandiri dan akan teman-teman tinjau kelayakan dan analisis kemiringan lahannya di kawasan yang teman-teman cuplik. Nah, di sini kita dari asisten memiliki dua metode. Sebenarnya ada dua yang bisa dicuplik langsung, di mana model pertama ini yaitu sebenarnya cukup kompleks. Perbedaan dari dua metode yang digunakan oleh Asprag ini adalah yang pertama ini, yang sekarang ada di layar ini adalah pencuplikan menggunakan data GPS Visualizer. GPS Visualizer adalah sebuah website yang bisa mengolah data dari Google Earth, dari KML gitu ya, menjadi file GPX modelan bentukan file GPX yang nanti akan diinput ke dalam sini, ke dalam ArcMap. File GPX itu memiliki data koordinat dan data elevasi yang bisa dicuplik langsung dari citra drone satelit, namun biasanya kurang akurat gitu ya. Nah, untuk file kedua ini menggunakan data elevation model yang dicuplik dari website milik pemerintah, di mana di sini kita bisa buka sendiri, namanya adalah tanahairindonesia.co.id. Di sini teman-teman biasanya akan membutuhkan daftar login gitu ya, sebelum teman-teman bisa download data elevation model nasional. Di sini ada peta per wilayah dan lain sebagainya macamnya, bisa teman-teman download. Nah, klik download di atas kanan, Demnas. Di sini bisa login sendiri kalau misalkan udah punya akun. Nah, di sini ada DEM atau data elevation model dari satu wilayah Indonesia NKRI ya. Nah, teman-teman mau ngambil dari daerah Jakarta bisa, teman-teman mau ambil dari daerah Surabaya, Malang, Jember, bahkan sampai Banjarmasin, Samarinda, dan ke Papua pun juga ada. Dan ini sebenarnya datanya modelnya beda-beda ya, ada yang relatif lebih besar, ada yang relatif lebih kecil gitu, tergantung sama wilayah yang dicuplik. Nah, untuk bahan presentasi, teman-teman akan membutuhkan satunya adalah batas administrasi desa di Indonesia, yang mana kalau misalkan dari tampilan di sini teman-teman bisa melihat batas desa Indonesia itu kalau misalkan perlu bisa diinput, ini sudah di-upload ke Drive juga ya. Ini batas desa ini didapat dari mana Kak? Aku dapat batas desa ini dari internet juga, Indonesia Geospatial Portal, yang mana di sini ya, ini websitenya indonesia-geospatial.com. Di sini bisa download save file dan setuju dan lanjutkan. Kemudian teman-teman di sini bisa cari mau save file apa nih gitu. Di sini ada SHP rupa bumi batas administrasi. Nah, aku menggunakan SHP batas administrasi yang tahun 2020 di sini. Batas administrasi itu yang kayak gimana ke batas desa antar desa gitu ya. Dan di sini oh ya, teman-teman juga butuh Google Base Map ya buat bisa melihat lah ya. Tenang aja teman-teman, batas SHP dan lain sebagainya macamnya yang sudah di-download dari website-website ini itu dijamin sudah memiliki data koordinatnya gitu ya. Nah, tuh bisa lihat sendiri. Satu Indonesia kok ya, bisa dilihat lagi loading agak banyak ya, agak pusing sendiri ya. Nah, aku akan menunjukkan cara terbarunya ya. Kita ambil dulu aja, kita bikin file baru dulu aja. Kita akan menggunakan metode yang ini hari ini teman-teman, supaya relatif lebih gampang aja, datanya bisa dicari langsung dari internet dan datanya lebih terjamin akurasinya. Karena kalau menggunakan GPX atau GPS tadi, GPS Visualizer yang paling utama ya, GPS Visualizer website yang pertama tadi yang ini, itu dia karena berdasarkan data koordinat dia kurang, bisa dibilang kurang akurat gitu ya, karena tidak dicuplik langsung datangan. Jadi langsung aja aku akan membuat new file. Aku akan langsung bentar. New file di
Oke, kita langsung new file di sini dan kita langsung masukkan data batas desa terbaru di Indonesia plus data untuk Google Base Map-nya, jangan lupa. Google Base Map aku mau masukin yang road standard dan terrain aja. Ya kelihatan lah ya, udah mulai muncul semua. Kayak jangan Google Terrain deh, jelek. Google Road saja mungkin ya, cukup membantu. Data batas desanya juga udah ada harusnya. Nah, terserah teman-teman mau cuplik di daerah mana, setujuin aja per kelompok, sepakatin aja. Misalkan mau di Semarang, daerah Semarang boleh, mau di rumahnya siapa gitu, misalkan di Bogor gitu boleh, terserah. Tapi pastiin udah ngepas gitu ya. Nah, buat hari ini aku pengen ngambil di daerah yang Sumedang gitu. Di daerah ada Jatinangor deh kalau misalkan mau gampang. Di sini aku mau ganti dulu biar enak, kita follow aja. Fill colornya nggak ada, outline-nya ada, jadi kita okein dulu. Jadi bentukannya garis-garis aja. Agak sakit mata tapi oke lah, tidak masalah. Kita langsung mendekat ke daerah Bandung aja nih, ada Cipasung. Nah, kita zoom in. Sumedang. Nah, di daerah sini ya. Ke Cileunyi deh. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini juga tersegmentasi DEM-nya. Jadi kalau mau ambil daerah Sumedang, kita mungkin boleh download ini dulu kali ya. Aku mau ngambil daerah yang deket-deket sini, Arca Manik. Nah inilah, aku mau ambil HP yang di sini. Aku tinggal diklik aja gitu ya. Nanti diunduh, download. Dapat file TIF. Seperti DM TIF yang kemarin teman-teman udah kelola dari yang Cibacang. Nah, di sini aku udah ada di download, tapi kita pindahkan dulu ke file yang tadi. Demnas. Kita masukkan ke tryout 3. Nah, udah ada, kita bisa close aja karena kita nggak begitu butuh lagi. Kita taruh di paling atas layernya, langsung kita drag aja. Dan ini akan sedikit butuh waktu. Nah, raster data source does not have parameters or contain sufficient parameters. Nggak apa-apa. Ini DS dulu aja, dia bikin parameter sendiri, jadi processing sendiri. Nah, oke, mantap. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, wah, DM-nya modelnya cuma di atas sini. Jadi, karena aku mau ngambilnya daerah tertentu doang nih, aku bakal ngejiplak atau ngekopi wilayah yang bisa mencakup data DM ini gitu ya. Jadi aku pengen ngambil mana selection tool. Nah ini selection tool, select features, select by lasso aja. By lasso berarti ini free form gitu, teman-teman bisa ngambil bebas mau gimana. Aku mungkin mau ngambil dari polygon yang ini aja nih, 1, 2, 3, 4 ya, yang kecil-kecil boleh lah ya. Kalau kayak gini dapatnya berapa banyak. Nah, aku ambil yang ini. Aku dapat atasnya juga nih ternyata. Yang mana yang atasnya ini elevation modelnya kurang ngepas kayaknya ya. Karena bakal kepotong gitu. Jadi aku bakal ngambil daerahnya sini aja nih. Nah, gitu. Kita tinggal tunggu. Nah, oke. Aku mau ambil daerahnya segini aja. Nggak masalah. Atau teman-teman mau milih satu doang gitu ya, clear selected features. Teman-teman mau ngambil satu aja, teman-teman bisa gini aja, bikin kotak kecil tadi kan ya, select rectangle. Oh, tinggal pilih satu ini doang kak, boleh. Nanti teman-teman bisa langsung tinggal klik kanan di yang ini, di batas desa terbaru tadi, terus selection create layer from selected features. Terserah mau daerah apa teman-teman, mau jauh bebas. Aku mau bikin agak luas supaya aku bisa melihat luasan wilayah yang lebih gede lah ya. Kalau rectangle kan berarti aku cuma bisa bikin rectangle. Nah kalau misalnya mau polygon aku bisa bikinnya bebas kayak gimana. Lasso juga bebas. Saran aku kalau mau yang lebih luasannya lebih besar, boleh teman-teman ambil cuplik wilayah yang lebih besar karena akan lebih banyak variasi variasi kemiringan lahannya gitu lah ya. Jadi
nggak cuma satu wilayah doang. Aku pengen ngambil setinggi ini, kemungkinan kayaknya di sini ada gunung kecil nih warnanya putih, jadi aku akan select data ini. Terus aku create layer from select features. Nah, sekarang batas desa udah boleh di remove karena udah ada. Kita di sini kalau teman-teman nggak suka ngeliatnya, boleh aja bilang lah ini batas admin. Itu dulu aja batas admin. Nah, oke. Di sini ada yang bolong ya kalau teman-teman lihat. Kayaknya ada yang kemis. Nah, ini kalau misalkan agak terganggu dengan ini, ya udah kita mungkin hilangkan saja bagian itu dengan tidak memilihnya. Ya, jangan kena tuh poligon yang itu. Jadi yang ini kan sini aja ada gitu. Biar nggak terganggu lah ya. Kalau terganggu kayaknya nggak enak gitu. Yang ini di remove lagi, kita ada daerah segini aja nggak apa-apa. Nah, properties aku mau rename dulu batas administration. Oke, sekarang aku mau mengubah warnanya menjadi yang lebih enak aja. Kita giniin terus kita kasih warna merah. Oke. Nah, teman-teman lihat ini masih kepatah-patah begini ya, karena kita mau menyatukan semuanya biar jadi satu wilayah besar yang akan kita cuplik bersama gitu ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan dissolve. Opsi dissolve di sini kita bisa arc toolbox. Di sini ada arc toolbox ya. Kalau nggak teman-teman bisa pencet icon yang ini arc toolbox. Nanti akan ada sangat banyak opsi. Nah, kalau teman-teman misalkan relatif males gitu ya buat nyari-nyari sendiri, teman-teman bisa pakai search. Nanti ada window khusus yang mana teman-teman bisa gunakan dissolve. Aku pengen dissolve, jadi aku search dan di sini ada data management dissolve. Biasa teman-teman harus bisa nentuin juga ya sebenarnya mau yang mana, apakah coverage atau data management gitu-gitunya. Kayaknya aku mau pakai yang ini, dissolve yang data management, di mana input featuresnya itu batas administrasinya. Terus kita okein dulu aja nih, kita pindahin dulu ke tryout 3. Kita jadi btsn. Okein dulu aja. Yang tadi nggak usah di checklist dulu teman-teman, karena nanti datanya berubah. Nah, udah ada yang dissolve-nya. Inilah yang akan kita gunakan. Terus kita ganti dulu propertiesnya jadi yang mana ini, dan kita berubah jadi warna, aku mau oranye kali ini. Oke. Yang ini boleh dimatiin, yang udah administrasi yang tadi. Sekarang kita pengen menyatukan antara demnas yang dissolve. Tapi yang demnas ini harus kita selaraskan dulu koordinatnya gitu. Di sini dia masih bentukannya kita lihat dulu di properties, kita cek apakah dia punya source ini, source GPS segala macam gitu ya. Koordinat sistemnya belum ada. Jadi dia nggak bisa bisa dibilang nggak bisa menentukan dia luasannya seberapa besar. Apakah skalanya sama dengan global dengan apa ya, skala global gitu ya, skala wilayah gitulah istilahnya. Karena kan DM ini kalau misalkan istilahnya nggak sesuai dengan skalanya, nanti bisa jadi data yang diperolehnya itu apa ya, nggak sesuai dan nggak akurat. Nah, cara yang kita menentukan koordinat dari si dan memasukkan ini ya, memproyeksi sebuah koordinat ke dalam DM itu, kita menggunakan namanya ini define projection. Define projection dari data management. Di define projectionnya ini kita pakai yang demnas kita masukin, terus koordinat sistemnya kita tentukan di sini. Nah, untuk ini aku sarankan menggunakan geographic coordinate system, world geographic yang WG, yang world, terus di sini cari yang WG 1984. Ini kita pakai di sini.
tidak ada yang diganti, dan kita okein dulu aja, kita okein dan kita okein lagi. Terus seharusnya dia sudah memiliki koordinat sistem. Define projection sudah ada, dan cara ngeceknya gimana, kita bisa projection source-nya sekarang udah ada GCS-nya, GCS WG1984 sudah ada nih XY koordinat sistemnya. Nah, next kita akan memproject raster, karena ini bentukannya masih raster ya. Kita project raster, kita pakai yang project data management. Kita masukkan yang bentar. Project raster. Nah, oke, ini dia ternyata. Bukan project doang ternyata, guys. Project raster. Oke, kita tunggu toolsnya. Project raster menjadi ada output koordinat sistemnya. Di sini kita masukkan Demnas. Demnasnya sekarang kita jadiin di sini kita pakai Demnas PC saja. Oke, output koordinat sistemnya di sini kita pakai yang pakai yang sama aja dulu deh. WGS 1984 dulu aja, nggak masalah. Kalau teman-teman mau menggunakan PCS gitu ya, nggak masalah juga sebenarnya, karena cuma beda letak geograsi aja. Nanti kalau misalkan ternyata teman-teman merasa nggak struck aja dengan GCS atau WGS ini, nanti bisa pakai sama yang dengan modul sebelumnya, PCS UTM zona 48S gitu. Atau nanti disesuaikan. Nih misalkan ya teman-teman mau sama seperti sebelumnya ya, teman-teman mau menggunakan PCS UTM Indonesia. UTM Indonesia zone. Nah ini nanti kita coba cek aja nih. Kalau 48S kan di daerah-daerah sini masih termasuk Jawa Barat. 48S yang sebelah sini. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil Jabodetabek itu masih masuk ke dalam daerah sini, masih bisa. Jawa Tengah dan lain sebagainya ini mungkin 49S, nanti boleh dicek dulu di koordinat-koordinatnya. Kalau teman-teman tiba-tiba mau ambil di daerah Aceh gitu ya, 47N berarti. Opsi-opsinya biasanya ada di sini di UTM Indonesia. Ya, UTM zonanya udah ada tuh. 48, 47S, 47N segala macam. Jadi teman-teman kalau mau boleh banget mengotak-atik sendiri dengan opsi yang terpilih sendiri. Di sini karena aku rasa jangan pakai WGS, aku akan coba pakai PCS aja. Nanti aku jadiin UTM Indonesia. Aku pengen UTM zona 48S karena aku di sana. Oke aja dulu, terus kemudian aku okein juga di sini dan aku ubah nama filenya tadi jadi Demnas PCS aja. Oke. Masih lihatnya masih processing di sini. Biasanya nggak begitu lama. Sehabis selesai, kita bisa melihat Demnas PCS sudah sesuai, ada value barunya gitu ya. Ini boleh dihapus nggak kak? Boleh-boleh aja. Tapi menurut aku sekarang kita hold dulu aja, kita diamin dulu. Sekarang kita akan mengekstraksi dan kita akan istilahnya ngejiplak. Sekarang udah mulai ngejiplak, kita akan memotong yang sekarang Demnas PCS ini nanti sesuai dengan batas administrasi yang udah teman-teman cuplik gitu. Ingat ya, untuk DM-nya ini bisa di download di tadi website yang tadi ya, yang website Tanah Air Indonesia. Kalau misalkan mau milih suka-suka teman-teman lah, mau di mana-mana mananya. Dia punya daerah DM menyesuaikan. Nah ini extract by mask special analyst tool. Kita input rasternya adalah Demnas PCS. Input raster atau fitur mask datanya adalah batas administrasi yang sudah di dissolve tadi. Di sini kita akan memiliki raster, bentukannya masih raster dataset ya. Raster, dan kita bisa bilang ini DM SMD. Karena SMD ini sebagai kode aja, karena aku pengen nulis kodenya Sumedang gitu istilahnya. Sumedang ujung. Aku okein. Kemudian dia proses lagi dan oke, udah dapet. Wah kak, ternyata dia lebih bisa dibilang lebih ini ya, lebih gelap, lebih ekstrim hasilnya.
Apakah itu akan mengubah value-nya? Aku nggak bisa menjamin secara pasti. Tapi di sini bisa dipastikan kalau di sini masih ada kok nilai kemiringan lerengnya gitu, masih ada kemiringan lerengnya. Nah, ekstrak biomass sudah beres, kemudian kita langsung slope sebagaimana tahap sebelumnya ya, gitu ya. Slope special analysisnya, terus kita gunakan input raster karena tadi bentukannya masih raster, kita ubah lagi DMSMD menjadi bentukan yang lain. Di sini kita udah slope underscore SMD. Jadi outputnya juga masih dalam bentukan raster. Dan di sini aku bukan pengen pakai degree, aku pengen pakai percent rise, berarti persen kemiringan gitu ya seharusnya. Ini kita okein dulu. Ini slope lagi processing, kemudian nanti dapat slope sudah sip atau ya. Sekarang ini kita bisa di reclass habis ini. Tapi di sini aku pengen otak-atik dulu ya. Biar di sini di simbologinya aku pengen jadi 5 aja. Ini simbologi classified ya, jadi 5. Classified di sini aku jadiin 8, 15, 25, 45 sama 100. Dengan harapan kalau kelas-kelas ini udah terbentuk dari awal ya udah relatif lebih gampang buat teman-teman nanti di akhir mau menyesuaikan lagi gitu. Kelasnya sudah terbagi 5 di sini dengan klasifikasinya sesuai gitu ya. Sama yang di kemarin-kemarin juga. Nah, sekarang yang slope udah keluar, batas administrasi juga udah ada. Tadi udah ada semua ya. Nah, nextnya adalah untuk habis beres nge-slope kita langsung reclass saja. Kita di sini pakai reclass, mana reclass? Reclassify special analysis ya teman-teman. Kita input rasternya, slope yang tadi masih masuk sama dengan reclass field-nya adalah value yang tadi. Di sini aku mau ganti dulu namanya jadi RCLS. Teman-teman nggak perlu ngikutin formatting namanya, tapi aku saranin sih ada indikator-indikatornya supaya nggak pusing gitu ya. Classify-nya aku sama kayak tadi, aku pengen 5 aja. Di sini nyesuaiin dengan tadi juga datanya 8, 15, 25, 45, 100. Ya nggak masalah. Terus kita okein aja langsung. Oke, udah banyak ya di sini dan sebenarnya agak janggal ini. Oke, ini sama seperti sebelumnya, kayaknya aku ada kesalahan ya. Iya, kita remove dulu aja. Aku rasa kayaknya tadi ada kesalahan, jadi mungkin tadi file yang sebelumnya bisa di request bisa dibuang dulu aja. Aku nggak pengen memenuhkan. Nanti di akhir juga bisa dihapus sama teman-teman semua kalau memang udah nggak kepake. Di sini kita reclassify lagi ya, karena aku rasa tadi ada yang salah ya. Nah, di sini jadi 5 aja dulu nggak masalah. Kita oke dulu aja. Reclass slope 2. Sini ada kegagalan, ada problem, jadi kita ulangi lagi. Classify menjadi 5 aja. Oke, terus di sini jadi RCLS. Oke, udah berhasil. Jadi kayaknya ada baiknya tadi tidak di otak-atik dulu value-nya. Jangan di-classify dulu karena hasilnya ternyata akan berubah jauh ya. Ini yang jadi target kita semua reclass ini. Kalau di open attribute table count-nya masih banyak karena bentukannya masih raster, di sini masih ada bentukan pixel-pixel gitu ya. Karena bentukannya masih raster, kita langsung aja raster to polygon. Conversion kita masukin yang reclass Sumedang 2 berdasarkan value-nya, karena value-nya tadi kita lihat, kita
Kita bisa open attribute table dulu, kita lihat value-nya ada 5. Oke. Jadi field-nya didasarkan dengan value. Kita tutup lagi. Di sini kita simplify polygon itu optional, kita nggak usah diapa-apain dulu kali ya. Atau ini boleh di opsi yang ini diklik dulu deh, karena aku juga agak lupa tadi habis nyoba-nyoba juga, hehe. Jadi di sini habis nyoba-nyoba kita RTP aja, restart to polygon underscore smd. Kita save dulu, oke dulu. Oke, ini udah muncul. Grid code-nya udah sama kayak tadi. Grid code ini merupakan pertanda gitu ya, sesuai dengan reclass yang tadi di sini. Reclassnya ini karena kita bagi menjadi 5, sebenarnya berdasarkan partisi yang tadi gitu ya. Karena itu kita langsung bisa aja mengklasifikasikan ini berdasarkan grid code-nya gitu. Sebenarnya aku masih penasaran ya teman-teman, jadi ini bisa diabaikan dulu. Kalau teman-teman pengen lanjut langsung gitu ya, sebenarnya dari ini tuh bisa disamakan dengan tahap-tahap sebelumnya untuk analisis lebih lanjut gitu ya. Ini kan grid code-nya udah ada. Kalau misalnya kita lihat sourcing ininya udah ada belum ya? Source ininya udah ada di Genotype 948S. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang langsung penasaran terkait luasannya, ini bisa langsung dihitung di sini. Aku kasih tahu aja. Ini pakai float kayak kemarin sebelumnya. Name-nya adalah luas. Terus di sini bisa langsung diklik kanan, calculate geometry berdasarkan UTM zone-nya sama, area, terus hectares. Oke, sudah terlihat tuh. Di sini ada kalkulator ininya statistics. Dan samanya sekitar 3000 hektaran. Kalau mau di measure, di sini aku memiliki kendala, sepertinya aku nggak bisa menghitung luasannya gitu ya. Jadi mungkin di sini aku hold dulu aja untuk perhitungan luasannya. Nah, teman-teman di sini nanti bisa langsung ditambahin add field lagi. Terus itu diklasifikasiin lagi, misalkan by text. Nanti mau bisa mengulangi lagi tahapan yang sebelumnya ada di modul 2.4 gitu untuk mengkalkulasikan hasilnya. Nanti aku akan memperlihatkan hasil dari Excel luasan yang aku ini. Oke, teman-teman, sedikit koreksi karena aku tadi penasaran. Di sini aku nge-reclassify kembali gitu ya. Aku sempat nge-reclassify kembali tadi slope SMD. Terus aku nge-classify. Jadi kalau teman-teman tadi sempat lihat kan di sini ada warna kuning semua gitu ya. Reclassnya nggak berjalan sesuai yang aku kira gitu ya. Ternyata di sini break values-nya itu yang paling ujung nggak boleh dieliminasi gitu ya. Jadi teman-teman mungkin sampai 45 aja, sampai 100 ke atasnya nggak perlu diotak-atik, nanti juga muncul gitu. Di sini aku reclass SMD Sumedang keempat. Jadi tadi aku sempat udah bikin dan sekarang aku pengen nunjukin lagi aja ke teman-teman. Kalau mau lebih akurat hasil reclassnya itu bisa dilakukan dengan demikian. Dan ini tidak akan mengubah, seharusnya tidak akan mengubah rasternya. Jadi masih bisa kuning bentukannya tadi. Yang tadi bentukannya kuning full, ini bentukannya jadi tetap pecah seperti ini, tidak masalah. Nah, harapannya nanti teman-teman itu kalau udah nge-reclass gitu ya, kalau misalkan nanti ternyata value aku di sini ya, misalkan ketika kalian mau reclassify terus, Kak, gimana kalau misalkan nanti di raster aku di slope-nya itu nggak ada persentase yang di atas 45 Kak, gimana? Oh ya udah teman-teman, berarti nanti break value-nya itu di sini tinggal 18, 15, 25, terus ya udah dibagi jadi 4 kelas gitu kan masih bisa, atau 3 kelas, tergantung ketersediaannya ada berapa gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ternyata cuma 3 kelas klasifikasi atau cuma 2 bahkan gitu ya. Kalau memang ternyata landai semua gitu 8-15% semua rata-rata kemiringan atau persentase kemiringannya, ya udah nggak masalah, 2 kelas aja berarti. Yang penting nanti bisa dipertanggungjawabkan data yang dipresentasikannya gitu. Nanti bisa dicek kembali gitu.
Nah, dari request yang tadi kita tinggal raster to polygon, sama ya tahapannya sebenarnya gitu, cuman bedanya nanti grid code-nya aja di sini. Jadi lebih banyak satunya atau lebih banyak duanya, tiganya, empatnya gitu, limanya. Kelasnya jadi kalau misalkan teman-teman bikin kelasnya itu nggak sesuai dengan kelas kesesuaian yang ada gitu ya, kemungkinan besar kan berarti gridnya kan juga nanti jumlah polygon di sini atau jumlah ini luasannya akan berbeda gitu ya. Jadi nanti tolong di request dengan benar, habis di request dengan benar nanti tinggal raster to polygon, dan sekarang kita bisa langsung lanjut aja ke pengolahan Excel-nya gitu. Nah, di sini sudah aku klasifikasikan semua teman-teman, agak curam, landai, datar, sampai sangat curam, dan curam sendiri juga ada ya, kelas 1 sampai 5-nya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman sendiri di sini pengen melihat gitu ya, dari ArcMap gitu ya. Di sini menyediakan fitur dissolve lagi yang awal tadi kita pakai. Di sini teman-teman kalau mau ngedissolve hasil ATP ini boleh, dan disesuaikan dengan let's say di sini ngedissolve itu menyatukan ya. Menyatukan berdasarkan apa? Di sini teman-teman bisa milih sendiri. Nah, ini aku mau bikin dulu filenya. Jadi smd underscore dis. Kalau bisa, nah udah bisa. Berarti ini nanti kita tadi berdasarkan grid code, berdasarkan k-kontur dan kemiringan, karena ini semuanya kurang lebih sama ya. Sedangkan untuk luas FID dan ID-nya itu pasti beda gitu. Semuanya nggak diapa-apain, kita okein, dan nanti akan muncul yang hasil dissolve-nya. Ups, maaf. Jangan lupa jangan select by attributes ya. Jangan select by attributes di sini, kita unselect dulu. Unselect. Kita unselect dulu, kemudian kita kalau mau di dissolve bisa di sini. Bisa di dissolve berdasarkan grid code, counter, kemiringan. Sini nanti ganti jadi RTP SMDDIS 2. Salah, oke. Nah, lalu apa bedanya kak? Nanti ketika teman-teman open attribute table untuk SMDDIS 2, wah udah terklasifikasikan dengan rapi. Tapi di sini karena belum ada luasnya, jadi ya teman-teman mungkin bisa nambahin lagi add field calculator. Di sini sama ya tadi bentukannya short integer. Nah, bentukannya float. Oke, dan di sini langsung bisa aja calculate geometri seperti tadi. Kalau teman-teman ragu loh, emang sama ke luasan hektarnya, di sini bisa disamain aja, masih disamain, dilihat dulu aja statistiknya. Luasannya 3.790 hektar gitu ya. Kalau di sini kita lihat yang tadi TPSMD, di sini kita bisa calculate geometri di luasnya, di statistiknya, kalau lebih sama ya, di statistiknya, samanya sama. Berarti harusnya sama kok ini keduanya ini. Nah, simpelnya dari bagian yang ini tuh kita bisa langsung ngotak-atik dan memperlihatkan perbedaannya gitu. Jangan main di simbologi. Di simbologi ini kita kategoris gitu ya, kita unique values. Di sini bisa berdasarkan kelas counter atau kemiringan, atau berdasarkan ini ya kemiringan. Mungkin kita mau berdasarkan ke counter dan luas gitu ya. Add all values, kita lihat tadi ke simbologi ya teman-teman, ke simbologi, buka properties layernya dulu, buka simbologi, terus ke kategori unique values. Kalau misalnya unique valuesnya satu doang, nanti teman-teman cuma bisa ngeliat satu karakter doang dari warnanya. Kalau ini kita pengen ngeliat dua karakter dari kategorinya sama luasnya gitu ya. Misalnya kita mau tambahin kemiringan lagi juga bisa, kita add all values habis itu, dan ini bisa langsung kita apply dan kita okein, dan nanti hasilnya kayak begini ya, yang datar yang warnanya oranye, yang curam gimana, agak curam gimana, landai gimana gitu. Nah, tapi sebagai tugas presentasi teman-teman, kalau misalkan mau ngotak-atik di sini, ups maaf, waduh jauh lagi gesernya. Waduh.
jauh banget. Oke, anyway. Nah, sebagai hasil presentasi teman-teman, nanti mungkin kalau misalkan boleh, aku mau minta tolong buat teman-teman nanti di presentasinya, peta ini nanti kalian sajikan gitu ya. Mau itu dalam bentukan screenshot atau bentukan layout view gitu. Kayak begini gitu ya, boleh bebas diatur aja. Yang penting disajikan dengan rapi dan bisa dikasih lihat skalanya dan lain sebagainya macamnya. Dan tolong diperlihatkan analisis Excel-nya gitu. Jadi RTPSMD dis 2 ini aku mau save dulu, aku mau tutup, aku save changes dulu ke new project. Bentar. Tadi aku ke tryout 3, di sini aku save dulu. Aku save dan kemudian aku mau buka Excel, aku mau buka tadi hasil analisisnya di sini. Details. Nah, yang mana kak yang tadi dimasukin? Kalau mau cepet sih bisa buka yang hasil dissolve ya. DBF mana DBF bisa gitu. Ini bisa langsung aja di teman-teman olah gitu ya datanya. Boleh. Atau kalau misalkan mau yang lebih berbobot sedikit gitu ya, langsung aja ke yang RTPSMD tadi, DBF-nya, terus dikelola lagi yang udah ada luasannya. Nah ini tinggal gampang karena kan kemarin kita tinggal bikin pivot chart doang, pivot table-nya dari Ctrl A semuanya, kita pivot table. Terus nanti kita tinggal masukin luasnya ke values, ke counter, kemiringan. Yup, begitu ya teman-teman. Tinggal dibikin, terus bikin pivot chart yang lebih enak. Nah, nanti desain sendiri, dirancang sendiri. Terus jangan lupa pertanyaan-pertanyaan yang ada di PPT kemarin, tolong dijawab dan dipaparkan dalam presentasi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sekarang teman-teman udah bisa secara mandiri sampling dari internet gitu ya, data elevation model yang tentunya terbaru gitu ya, data elevation modelnya, ataupun dari GPS atau GPX visualizer. Nah, yang GPS visualizer gimana kak? Apakah akan ada tutorialnya? Sayang sekali karena akan cukup lama tahapannya. Aku akan buat di lain hari, atau kalau mau kontak aku sekalian bisa gitu ya, Jeremy Tobi. Nah, kalau misalkan teman-teman butuh tanya-tanya terkait presentasi ini, nanti langsung aja kontak aku. Durasi presentasi itu kurang lebih 10 hingga 15 menit sama seperti minggu lalu gitu ya. Ada tanya jawabnya juga. Tolong cantumkan referensi dan berikan penjelasan gitu buat argumentasi yang kalian angkat. Untuk file-filenya apakah perlu diupload kak? Tidak perlu diupload, jadi silahkan langsung disajikan aja dalam bentuk PPT. Kemungkinan, maaf, aku ralat. Kalau misalkan mau diupload, tolong upload Excel-nya, upload tadi ya untuk file hasil raster to polygonnya gitu ya. Pun kalau misalkan yang dissolve-nya juga mau di-upload, silahkan di-upload. Tolong semuanya yang di-upload, jangan cuma SHP-nya doang gitu ya. Mungkin sekian buat yang video kali ini. Ditunggu presentasinya di tanggal 19. Sampai bertemu nanti praktikan. Terima kasih.